Oke, selamat pagi anak-anak semuanya di rumah. Tetap semangat dan tetap semangat belajar senantiasa. Oke, saat ini kita akan belajar IPA. Jangan bosan-bosan. Dan topiknya adalah mencegah kerusakan lingkungan. Nah, kita tahu ya, kerusakan lingkungan itu ya ada beberapa faktor yang menyebabkan. Ya, jadi di sini sudah tuliskan faktor kerusakan lingkungan itu ada dua faktor. Ya, faktornya adalah faktor alam dan satunya lagi faktor manusia. Dan kerusakan lingkungan ini, faktor kerusakan lingkungan ini dapat menyebabkan bencana alam. Ya, dapat menyebabkan bencana alam. Apa saja bencana alam yang disebabkan oleh faktor kerusakan lingkungan ini? Mari kita kesini dulu yuk. Kita lihat apa saja. Yaitu banjir ya, pertama. Lalu yang kedua ada tanah longsor. Yang ketiga ada erosi, dan yang terakhir ada abrasi. Nah, kalau banjir kita sudah tahu ya banjir, tanah longsor juga sudah tahu, erosi juga sudah tahu, dan abrasi. Kalau abrasi ini erosi pantai, erosi yang terjadinya di pantai, ya. Nah, untuk upayanya, upaya mencegah bencana, ini sudah jelaskan ya. Kalau banjir itu tadi lebih spesifik, itu disebabkan oleh air sungai yang meluap. Karena hujan, akibat hujan ya. Upayanya, satu, ya sungainya diperluas ya, badan sungainya diperluas. Yang kedua, kalau mendirikan bangunan jangan di pinggir sungai. Oke, yang ketiga, jangan membuang sampah sembarangan di sungai. Ini faktor manusia ya. Kalau kita buang sampah sembarangan di sungai, maka sungai tersebut ya mampet ya, tidak bisa mengalir dengan lancar, dan ketika hujan ya banjir. Oke, selanjutnya rutin melakukan pengerukan. Pengerukan apa ini? Ya pengerukan misalnya ketika ada yang kotor di sungai tersebut, maka kita bersihkan. Oke, misalnya sampah dan seterusnya. Oke. Lalu yang kedua tanah longsor. Tanah longsor ini diakibatkan karena kemiringan tanahnya sudah curam. Ya, dan dia tidak dapat menahan air hujan lagi karena sudah terlalu curam. Ya, dan upayanya apa? Membuat terra sering. Ya, dan yang kedua menanam pohon. Ya, atau tumbuhan. Kenapa menanam pohon atau tumbuhan? Supaya airnya dapat diserap. Kalau air tidak dapat diserap, tanah tersebut akan los, bisa longsor. Oke, selanjutnya ada erosi. Erosi ini terjadi karena tanah tidak dapat menyerap atau menampung air hujan dengan baik. Itu erosi. Dan upayanya apa? Ya kita melakukan reboisasi. Ketika kita melakukan reboisasi, melakukan penanaman pohon ya atau tumbuhan di lahan yang sudah rusak atau di lahan yang memang sudah ditebang-tebangi, kita harus melakukan penanaman pohon kembali. Kalau tidak ada lagi nanti yang menampung air hujan. Apalagi jika hujan tersebut terus-menerus ya dan deras, cukup deras. Tidak ada lagi yang menampung air tersebut, karena yang menampung air biasanya adalah pohon. Jadi kita harus melakukan reboisasi. Apa itu tadi reboisasi? Penanaman pohon kembali. Yes. Nah, selanjutnya terakhir adalah abrasi. Abrasi ini adalah erosi, tapi terjadinya di pantai. Ya, ini akibat berkurangnya tanaman di sekitar pantai. Ya, berkurangnya tanaman di sekitar pantai. Dan upayanya apa? Upayanya ya kita harus menanam tumbuhan. Tumbuhan apa yang paling tepat ditanam di sekitar pantai, yaitu tanaman pohon bakau. Makanya kalau misalnya kita ke suatu pantai pasti ada pohon bakau. Nah, itu fungsinya juga untuk menghindari terjadinya abrasi atau erosi pantai. Dan yang kedua, mengurangi pengerukan pasir. Di pantai tersebut banyak pasir, bukan? Kalau kita ke pantai jalan-jalan bersama keluarga, pasir kita jangan keruk ya, atau orang petugas ya jangan mengeruk pasir yang terlalu banyak. Dikurangi ya, jangan terlalu banyak. Kalau membersihkan tidak apa, tapi jangan terlalu banyak melakukan pengerukan pasir, karena itu bisa terjadinya erosi pantai. Dan terakhir, ya kalau kita membangun suatu bangunan, mendirikan suatu bangunan ya jangan di sekitar pantai. Itu ya akan mengganggu ya, dan juga akan mengakibatkan abrasi atau erosi pantai. Jadi inilah dia faktor-faktor kerusakan lingkungan dan upayanya. Ya, contoh-contohnya dan upaya kerusakan lingkungannya. Oke, semoga anak-anak di rumah dapat mengerti topik ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua senantiasa. God bless you.